Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur di penghujung tahun 2022, satu anugerah dari Tuhan buat kita, bisa kita jalani hari demi hari hingga saat ini. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 15 ya. Bagaimana Paulus menyampaikan pelayanannya dan dia mau bermegah oleh karena Kristus dan bermegah di dalam Kristus. Kita mulai membaca ayat 14 dan seterusnya. 14 saya membaca, 15 Bapak Ibu, dan seterusnya satu perikop ini kita mau renungkan firman Tuhan ini. Di ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikian dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan ada yang tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengenalnya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya, dia menyaksikan pelayanannya dan dia bangga, senang, bahagia, bukan karena kehebatannya kalau kita membaca di sini, tetapi oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan lah dia boleh melayani. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan di ayat 15, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara, dalam pelayanan ini adalah kasih karunia Allah ya. Jadi kalau seseorang bisa terlibat dalam pelayanan, nah ini kemurahan Tuhan, ini hadiah ya. Jadi siapa yang tidak suka dengan hadiah? Kita tentu menyukai hadiah ya. Dan pelayanan ini adalah pemberian Allah, kasih karunia Allah, kemurahan Allah bagi kita. Sebagaimana Paulus menyaksikan dia menjadi pelayan Tuhan juga karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus. Dikatakan, jadi
dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Nah, bermegah dalam pelayanan ini bukan menyombongkan diri, jangan salah ya. Sombong sekali dia karena dia bisa melayani di sana sini. Bukan. Hati-hati, jangan kita menjadi pribadi yang terjebak menjadi satu kesombongan bagi kita dalam pelayanan karena kita dipakai Tuhan. Ya, bisa melayani di sana sini, ketika berkhotbah ada mujizat terjadi, kuasa Allah dinyatakan. Nah, kemudian kita menjadi sombong. Ya, waspada. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Paulus, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku ya bagi Allah, bukan sombong tetapi satu sukacita yang besar boleh melayani Tuhan. Bahkan kita tahu sendiri untuk pelayanan itu dia rela berkorban, siap mati untuk itu. Ya, dia tidak menuntut banyak hal ya kepada orang-orang yang dia layani. Misalnya dia pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi pemberitaan firman tetap dia lakukan, penginjilan tetap dia lakukan. Nah, apa yang menjadi ya dasar Rasul Paulus bermegah tentang pelayanannya? Nah, apakah pelayanan Rasul Paulus berhasil? Ya, jelas dia boleh kita katakan berhasil dan luar biasa. Ya, nah dikatakan sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Ya, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi kebanggaannya dia terus memberitakan Injil itu, dia bergerak ya. Jadi bukan mengandalkan diri sendiri ya, tetapi Tuhan ya. Dikatakan dia bermegah tentang apa yang telah dikerjakan dikerjakan Kristus olehku. Kristus yang mengerjakan melalui Rasul Paulus. Nah, ini dasar pelayanan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bukan aku mengerjakan itu, aku melayani, aku buat mujizat, aku KKR, aku khotbah, ini semua aku. Bukan. Ini Tuhan. Ya, ini Kristus. Jadi oleh Kristus ya, dikerjakan Kristus. Jadi yang mengerjakan semua keberhasilan dalam pelayanan adalah Kristus. Nah, memang yang melayani kita, maka dikatakan yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi dasar pelayanan kita adalah Kristus yang bekerja. Ya, Kristus yang melakukannya melalui kita. Nah, dari sisi kita ada kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Ada kerelaan dengan penuh sukacita mau melayani Tuhan. Amin. Jadi kita harus rela dengan sukacita kita mau melayani Tuhan. Nah, terus yang bekerja sebenarnya siapa? Kristus bekerja di dalam kita. Kristus yang mengerjakannya. Jadi ini satu hal yang penting bagi kita, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah, orang Kristen, orang percaya, jemaat. Ketika jemaat terlibat dalam pelayanan, jangan pernah berkata, wah ini pelayanan ini jalan oleh karena aku. Kalau aku nggak bisa itu pelayanan itu berkembang, gerejanya nggak bisa berkembang. Ya, ini gara-gara aku. Tidak, Tuhan yang bekerja, Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Nah, ketika kita dipakai oleh Tuhan, disitulah kita mau bermegah, senang, bangga, terima kasih Tuhan, aku boleh melayani. Jadi ini hanya anugerah saja. Ya, bukan karena sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Ya. Nah, Rasul Paulus ya menyampaikan lebih dia kebanggaannya karena dia membangun ya, seperti dikatakan membangun bangunan bukan di dalam dasar yang sudah ada. Ya. Dia bukan buat dasar baru, dia ciptakan karya yang baru. Nah, dikatakan, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang.
supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Jadi ini satu tantangan yang besar, yang luar biasa bagi kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, hamba-hamba Allah, jemaat. Ini adalah satu tantangan supaya kita mampu melihat ya jiwa-jiwa yang masih tersesat, jiwa-jiwa yang belum datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang belum berseru di dalam nama Yesus. Nah, untuk itu kita harus mau. Kita harus berkata, Tuhan, pakai aku. Ya, pakai aku untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Sebab firman Tuhan kan katakan bahwa yang berseru di dalam nama Tuhan, yang berseru di dalam nama Yesus akan diselamatkan. Bukankah firman Tuhan berkata semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan semua lutut akan berteluh. Nah, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Nah, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi siapa yang mau menyampaikan firman ini? Siapa yang menyampaikan kabar baik ini? Siapa yang mau menyampaikan Injil ini kepada orang-orang yang saat ini belum mendengarnya? Nah, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Amin. Tuhan mau pakai jemaatnya. Tuhan mau pakai murid-murid. Dan kalau kita dipakai Tuhan, inilah menjadi satu kebanggaan. Kita bermegah di dalam Kristus. Amin. Jadi bukan bermegah, oh saya sudah punya ini, sudah punya itu. Di dalam pelayanan ini, oh saya sudah diberkati dengan mobil bagus, gereja besar, fasilitas hebat. Oh haleluya, saya sudah dapat ini. Bukan. Ya itu bonus. Tetapi yang utama adalah saya sudah dipakai Tuhan menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Saya tidak mencari orang yang sudah percaya untuk saya beritahukan lagi supaya ya dia menjadi jemaat yang kami layani. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita mau ada satu jemaat yang kita layani, ciptakanlah ya, dari jemaat-jemaat, yaitu orang-orang yang tadinya belum mendengar tentang Injil. Kemudian mereka percaya Yesus dan kemudian menjadi kita satu kelompok, satu wadah, satu naungan ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi satu gereja. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau meneladani Rasul Paulus supaya kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya yang bermegahlah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di dalam pelayanan kita, pelayanan itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi kita dapat hadiah dari Tuhan. Waduh, puji Tuhan, saya dapat hadiah dari Tuhan untuk melayani. Kasih karunia Tuhan ada pada kita jadi pelayan Tuhan. Dan juga yang kedua, Tuhan atau Yesus Kristus yang sesungguhnya mengerjakan bagi kita. Ya, ini adalah karya Tuhan. Mengapa kita bermegah? Karena ini adalah karya Tuhan. Tuhan pakai kita. Jadi banggalah, senanglah, bahagialah kalau Tuhan pakai kita. Amin. Tuhan memakai kita. Kita mau berkata, ya terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memakai aku. Bahkan satu kebanggaan yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Kita memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Injil, yang belum mendengar tentang Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian mereka datang kepada Tuhan karena mereka mendengar tentang Tuhan, tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita bercerita, berbagi kabar sukacita ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar sukacita ini, akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan. Ini adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana Rasul Paulus bersukacita, bermegah, bangga, senang, ya menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Kiranya kita pun tetap senang, berbahagia, bangga, dan terus setia
menjadi pengikut Kristus, setia melayani sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua.